TNG kali ini dalam acara spesial ya, rangkaian hari ulang tahun ke-8 pada tanggal 11 November nanti, kami mendatangkan tamu paling spesial nih, Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022 Bapak Wahidin Halim atau pria yang kerap disapa Pak Wea. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, izin Pak, ini buat TNG ulang tahun nih, boleh kasih testimoni dikit Pak? Luar biasa, dalam kurun 8 tahun sudah begitu banyak masyarakat yang tahu. 1 juta ya? Ya, followernya alhamdulillah Pak. Followernya. Saya kira terobosan yang patut kita apresiasi. Makasih Pak. Berikutnya juga di tengah transformasi teknologi, teman-teman dari Airportnya sudah cukup responsif. Saya kira ini juga yang dilakukan oleh teman-teman lainnya, bahwa memang dalam transformasi teknologi ini kita harus ada di depan. Kalau tidak, kita akan terkalahkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat. Makasih Pak. Yang ke-8 semua sukses dan mampu mengisi kehidupan masyarakat di era kaum milenial terutama. Karena berdasarkan hasil survei saya bahwa 67% masyarakat Tangerang itu pengguna medsos, 67% ya. baik Facebook, Instagram maupun sebagai follower atau sebagai apa, pokoknya mereka memang kiblatnya sekarang orientasinya sudah Konsumtif ya. konsumtif. Iya. Oke, siap. Pak, ini para netizen juga mau tahu nih Pak, kabar Bapak Pak setelah purna tugas menjadi Gubernur Provinsi Banten. Apa sih kesehariannya Pak? Saya bermuhasabah, juga bertafakur bahwa saya mungkin dalam perjalanan, karena saya dulu dari kepala desa umur 23 tahun, sehingga kalau total sekarang itu hampir 40 lebih 3 tahun saya mengabdi sebagai birokrat, sebagai politisi, dan memang setiap hari melayani masyarakat. Oleh karena itu memang sebelum pensiun saya sudah niatkan bahwa saya pensiun. Alhamdulillah Allah kasih berikan kesempatan, nikmatan luar biasa, dan untuk rasa syukur itu saya coba membangun pondok pesantren, lalu juga dengarkan anak ngaji, masjid, dan saya kira kegiatan-kegiatan sekarang. Oke, siap. Kami juga memperhatikan ya konten-konten di Instagram Bapak nih sangat menarik, mudah banget gitu. Kemarin itu berkebun dan yang memetik cucunya lagi kan. Terus ada gitar-gitaran selawatan, ada sama santri gitu kan. Apa itu emang milenial banget nih, Bapak masih ada jiwa muda banget gitu? Saya sih merasa lepas dari muda dan tua, tapi memang menghibur, bertani itu kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah. Dan saya ingin juga berfilsafat bahwa, makanya saya bilang kakek menanam, cucu yang memetik. Iya. Itu sebenarnya kandungannya luar biasa, pesan moralnya. Makanya saya bilang kalau jadi pemimpin ya harus mempersiapkan generasi ke depan. Kalau kita nanam pohon itu kan, kalau kakek saya nanam pohon, buat siapa sih pohon? Ya buat cucunya, buat generasi berikutnya, ya kan? Gak mungkin dong dia tanam pohon 10 tahun dia bisa menikmati. Pasti menikmati cucunya sampai bergenerasi, ya kan? Saya coba flashback nih, tadi Bapak nyinggung ngabdi udah 40 tahun ya, 43 tahun ya. Bagaimana nih Pak flashbacknya Tangerang yang masa dulu sama Tangerang yang saat ini Pak? Dan ini kan dari sisi anunya terjadi transformasi, bukan hanya teknologi tapi juga dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri, jadi masyarakat katakanlah tradisional menjadi masyarakat modern. Ini kan luar biasa anunya itu perubahannya di
dinamikanya luar biasa. Dulu dari pemerintahan cuma satu, Kabupaten Tangerang. Sekarang jadi 3, ada kota Tangerang, ada kota. Kami Pak, kalau misalnya masuk di berita kami nih terkait pelayanan publik itu viral banget. Bapak sebagai wali kota Tangerang 2 periode ya Pak ya, sama sebagai gubernur Banten. Bagaimana Pak pelayanan publik dan infrastruktur di Tangerang Raya ini Pak? Sebenarnya paradigmanya kan memang harus kita mulai dari pemerintah, dari pemimpin. Bahwa pemerintah yang dinilai orang dulu berkuasa, ya harus kita geser bagaimana menjadi pelayan masyarakat. Dalam melayani masyarakat kan terjadi perubahan-perubahan sistem karena teknologi juga. Perubahan-perubahan menjadi lebih cepat, juga tidak perlu orang datang ke dan sebagainya. Ini terjadi di Tangerang Raya. Dan pelayanan kebutuhan-kebutuhan yang dulu menjadi kebutuhan masyarakat seperti saya di kota, bahwa jalannya rusak, jalannya nggak memadai, masyarakat sulit mendapatkan akses dari. Lalu kan saya bikin kompromisasi sampai masuk ke gang, masuk ke rumah. Itu jalan-jalan rayanya kan semakin menyempit karena terjadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan semakin banyak jumlah pembeli kendaraan dan sebagainya, itu kan kita balik. Jadi masuk juga yang di tempat-tempat lain. Tapi dari sisi infrastruktur soal Tangerang Raya ini sudah cukup memadai. Tangerang Selatan, Tangerang Kota maupun Kabupaten, saya kira di mana-mana masyarakat tidak mengeluh lagi persoalan infrastruktur jalan. Itu juga soal pendidikan, itu kan kita gratiskan, kesehatan waktu saya gratiskan sebelum ada BPJS. Jadi sebenarnya sudah memadai sebagai infrastruktur sarana prasarana yang cukup prestasi dan memenuhi tuntutan warga kota. Saya juga terima kasih Pak, masih saya zaman SMA nih Pak WH jadi wali kota, itu sekolah dibangun-bangunin Pak. Ya, masih sekolah saya bangun. Iya, itu terima kasih juga. Nah, terakhir Pak, ini Bapak sebagai gubernur Banten ini legasinya luar biasa nih Pak, ada stadion, ada bogek, ada revitalisasi kawasan Banten Lama gitu kan. Pesan apa nih Pak terakhir untuk milenial, terutama Tangerang Raya dan Banten nih, dari peninggalan-peninggalan dan pelayanan publik dan segala macamnya. Terima kasih. Ada yang menarik hasil survei dari BPS itu bahwa pengangguran di Banten cukup tinggi ya. Nah, saya pelajari yang menjadi ukuran BPS itu ternyata memang orang yang bekerja di bawah 8 jam dia akan pengangguran per hari. Tapi di lain pihak angka kemiskinan kita turun. Pengangguran kita menjadi kelas menengah karena ternyata banyak yang YouTuber, banyak apa di sini kegiatan penghasilannya cukup besar ya, tapi dianggap nganggur. Makanya waktu saya bantah bukan ini sebenarnya bentuk kondisi positif yang ada di Banten. Yang kedua, memang infrastruktur di Banten itu kan dulunya dikenal paling terkenal Banten di belakang. Karena pemerintah tidak membangun infrastruktur yang memberikan insentif buat masyarakat. Insentif itu kan bukan duit, tapi dengan kita bangun jalan, terasa mereka untuk berusaha, memudahkan akses dari sisi kesehatan. Makanya saya bangun rumah sakit. Nah, Banten juga daerah wisata religius dan pusatnya ada peninggalan Sultan Hasanuddin. Itu Banten Lama. Kita saya masuk kan jorok banget tuh. Betul Pak. Saya masuk ke situ Pak. Orang dari mana-mana ke situ. Pemerintah tidak hadir, dibiarin sama pemerintah sebelumnya. Saya bilang kenapa kita nggak revitalisasi, kenapa kita nggak suguhkan satu pelayanan pada publik, pada masyarakat. Itu 9 juta orang loh ternyata sekarang yang hadir di situ. Munjuk. Itu saya anggarkan 100 miliar itu saya revitalisasi dan sebagainya tanpa mengganggu barang-barang atau budaya. Banten bukan sekedar debus ataupun
penerja awara, jago santet ataupun apa, tapi Banten juga mau internasional juga dari sisi yang lain, punya jalan bagus, punya tempat yang bagus, ya kan? Jalan-jalan juga tol kita dukung program pemerintah, udah sekarang sudah ada 9 jalan tol baru, misalnya juga daerah wisata juga harus kita perbaiki, karena memang itu wisata kita belum dikelola, belum menyatakan masyarakat, sehingga dorong ada jual dagang sembarangan dan sebagainya, itu belum didesain dengan rupa untuk direvitalisasi, menjadi menarik buat orang tua. Banten punya potensi itu. Baik, ini waktu itu viral di posting di kita coba konfirmasi sama beliau ya. Masyarakat Banten itu masyarakat paling tidak bahagia, Pak. Hasil survei di situ seluruh Indonesia. Apa barometer atau segala macamnya, Pak, gitu bisa? Ya itu kan surveinya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat memang pada masyarakat industri kan Amerika tidak pernah menjadi bangsa yang bahagia. Contohnya kan, Australia juga tidak masuk sebagai bangsa yang bahagia. Benar. Masuk Indonesia. Ini justru bahagia itu masyarakat Skandinavia itu wilayah sana ya. Swiss juga Selandia Baru. Betul. Kenapa di sana Selandia Baru saya pernah di sana? Ya, masyarakat itu memang masyarakat yang sederhana, ya kan? Yang nggak punya pikiran-pikiran terlampau jauh. Mereka bukan seorang Islam, tapi gaya hidupnya, tradisi hidupnya hampir kayak kita. Mereka nggak boros, makanan juga bukan kayak kita. Kita coba makan bubur, bisa makan bubur nasi uduk, makan bakso, dan sana makan sekali ya udah, jam 5 udah lagi restoran. Jadi bagaimana sebenarnya kita menghayati, lalu kita juga menikmati rasa syukur. Sebenarnya itu kaitan dengan rasa syukur. Masyarakat Banten masyarakat yang transisi dari masyarakat tradisional itu sekarang modern bukan hanya masyarakat industri, kan beda perilaku masyarakat tradisional dengan masyarakat industri. Cuma Baduy yang mungkin kita anggap paling bahagia karena dia tidak tergoyahkan oleh organisasi. Nah, kalau masyarakat ini sedang tergolak. Tapi sambil bercanda saya bilang salah satu contoh kenapa tidak bahagia, angka perceraian di Banten tinggi. Angka perceraian itu memberikan gambaran bahwa kenapa angka perceraian tinggi, kebanyakan istri yang menggugat, berarti suaminya tidak bisa membahagiakan istri. Dengan kasus ya bisa jadi ada korelasinya. Berarti suami di Banten tidak bisa membahagiakan istri karena sebuah band besar satu kota aja bisa 7.000 orang tiap tahun menggugat suami. Ini berarti mungkin istri nggak bahagia. Ini mungkin salah satu indikator waktu di survei bilangnya saya nggak bahagia. Oke Pak, closing statement Pak untuk follower kita yang sudah 1 juta Pak, pesan-pesannya atau wejangan Bapak untuk masyarakat Tangerang Raya dan Banten. Saya apresiasi sekali lagi termasuk juga para followersnya yang berarti masyarakat Tangerang Raya tidak gatel dan mengikuti terus. Tadi saya bilang bahwa kemarin di Bali itu didiskusikan antar negara soal transformasi teknologi. Yang Indonesia yang udah pakai itu Gojek. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, para followers ini jangan sampai ketinggalan. Kalau kita ketinggalan kita kalah. Sebagai pribadi maupun sebagai bangsa kita kalah dengan bangsa lain. Sebagai pribadi kita bukan kalah dengan teman kita. Mereka sudah cukup agresif, sudah cukup terus berusaha menguasai itu, dan mereka itu kaum milenial harus menguasai itu biar kita semakin maju. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak nih Pak WH nih waktunya Pak. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.